Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik semua, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih terus istiqomah dapat melaksanakan qiyamul lail berupa melaksanakan sholat tarawih, sholat witir dengan berjamaah sampai malam yang ke-18. Saya sampai lupa, Bu, karena nggak ngitung. Malam yang ke-18. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Mari kita ikrarkan dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Semoga di maqam mahmuda kelak kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini kan memang bulan yang sangat mulia dan sangat luar biasa, sehingga kita sangat bersemangat sekali untuk mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Malam hari kita isi dengan qiyamul lail, dengan sholat taraweh, sholat witir, membaca Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya. Paginya mungkin untuk aktivitas, untuk mungkin sedekah dan lain sebagainya, semuanya bersemangat ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kita diingatkan oleh Allah untuk berinfak, bersedekah sebelum datang kematian pada salah satu dari kalian, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong ya Allah, undur sedikit saja waktu saya, jangan dimatikan dulu saya. Jadi besok itu setiap orang yang mau meninggal itu sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya. Oh, amal saya yang ini pahalanya sebesar ini, yang ini sebesar ini, dan seterusnya. Dan ia melihat ternyata pahala sedekah itu sangat besar sekali, sehingga ia meminta kepada Allah, laula akhartani ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya Allah mau mengundur sedikit saja waktu saya, pada waktu sebentar saja. Ingin apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, karena melihat ternyata pahala sedekah itu luar biasa sekali ya. Dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nah, sebelum penyesalan itu datang, mari kita semangatkan diri untuk berinfak, karena infak itulah sebenarnya sesungguhnya harta kita. Harta kita yang abadi itu kan yang kita infakkan. Yang kita makan itu walaupun seenak apapun itu paling ya jadi kotoran. Ya kita tabung, tapi tidak ada yang mau ngambil tabungannya itu ya. Karena kita tabungnya di septic tank. Ya, tapi kalau sedekah untuk kita di akhirat itu nanti yang akan menjadi kekayaan kita. Dan sedekah ini sebenarnya bermacam-macam. Nanti bisa kita menentukan kira-kira untuk yang dapat banyak itu yang seperti apa. Imam As-Suyuti dalam kitab Bughiyatul Murtasyidin, beliau menyampaikan, inna thawabas shadaqati khamsatu anwa, bahwa sedekah itu pahalanya ada 5 macam ya, ada 5 macam. Yang pertama, wahidatun
bi asrotin. Satu sedekah diganti dengan 10 kali lipat makanya. Wahia ala sohihil jismi, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang yang sehat. Ya, orang yang sehat diberi sedekah mau enggak? Mau. Orang keadaan seperti apapun biasanya diberi sedekah mau, karena memang boleh menerima sedekah, kecuali Nabi Muhammad tidak menerima sedekah. Kalau Nabi menerimanya hadiah, tidak bisa menerima sedekah. Nah, kita bersedekah kepada orang yang sehat itu lipat gandanya adalah 10 kali lipat, dan ini memang batasan terendah. Ya, karena dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang membawa amal kebaikan 1 diganti dengan 10 kali lipat. Seperti itu. Nah, kalau kita ada orang mantu itu orang sehat apa enggak? Orang sehat ya orang seneng tuh biasanya, maka kali lipatnya adalah 10. Ya. Kemudian wawahidatun bitis'in, 1 diganti dengan 90, berarti lebih tinggi lagi. Ya, misalnya kok sedekahnya 1 sepeda, ya lipatnya 90 sepeda. Seperti itu. Kepada siapa? Wahia alal a'ma wal mubtali. Sedekah yang diberikan kepada orang yang buta dan orang yang tertimpa musibah. Ya. Orang tertimpa musibah, kecelakaan, keluarganya meninggal, itu lipatnya 90. Sehingga kalau dibandingkan antara 10 dengan 90 kan banyak 90 Bu ya. Seharusnya kalau kondisi seperti itu kita memberinya seharusnya lebih banyak begitu ya. Kalau ada orang meninggal, kita ngisi amplop ya. Kita masukkan lebih banyak apa lebih sedikit dari nyumbang orang mantu? Kok lebih sedikit, aneh ya, karena ini kalinya kali 90 dibanding kali 10, milih yang kali 10 itu ya, seharusnya lebih banyak, jangan dibalik. Nah, itu kenapa kok begitu Bu? Oh, mungkin belum tahu gitu ya. Wah, kalau sudah tahu besok ganu Pak Anjab, saya kalau ke orang meninggal saya kasih 100, kalau ke orang hajatan saya kasih 10.000. Tapi tidak saya tulis Pak. Ternyata telah diselidiki itu masalahnya tuh hanya karena ditulis dan tidak. Ya. Kalau ke orang meninggal tuh tidak ditulis, sehingga misalnya 10.000 tuh orangnya tidak tahu gitu. Seandainya ditulis ya tidak berani, masa Pak Anjab isinya 10.000. Ya, begitu. Ya, makanya kalau kita sudah tahu nanti insya Allah akan berubah ya. Insya Allah akan berubah. Kemudian selanjutnya wawahidatun bisab imiatin, 1 diganti dengan 700. 1 diganti 700. Wahia ala dzi qarabatin muhtajin. Sedekah yang diberikan kepada kerabat. Kerabat itu saudara dekat. Muhtajin yang sedang punya kebutuhan. Kita kadang sering entah keliru atau lupa, saya tidak tahu ini. Sering biasanya yang penting sedekah itu ya ke anak yatim, biasanya begitu ya. Wah, nganti dongake dongane mandi nak cah yatim ya, seperti itu. Padahal saudaranya sendiri yang dekat itu membutuhkan, dan padahal itu sebenarnya lebih banyak ya. Karena kalau misalnya anak yatim itu kita klasifikasi, kita masukkan ke kelompok itu tadi, masuknya orang yang terkena musibah itu ya hanya berapa, 90, ini malah 700 kepada kerabat. Maka kalau bersedekah usahakan dulu ke saudara dekat dulu yang membutuhkan. Cek dululah, oh saudaraku kayaknya lebih membutuhkan sebelum ke yang lain. Ya, sama Nabi ketika berdakwah kan juga begitu. Dari keluarga dulu baru kemudian ke yang lain. Kemudian kan 5 itu tadi baru 3. Yang keempat, nah ini tentu aja lebih banyak lagi. Wa wahidatun bimiati alfin,
Satu diganti dengan 100.000. Banyak sekali itu, sangat luar biasa. Untuk mendapatkan 1 kali 100.000 itu kita bisa dapat itu kan hanya kalau kita di Masjidil Haram. Kita bisa ke sana itu kalau umroh atau haji. Kita umroh itu sekarang berapa itu? Ya, umroh itu minimal itu 23 itu paling minim. Ya, kalau yang bonafit itu misalnya di Fatimah misalnya itu 30 lah. Apalagi kalau ini pas Ramadan bisa lebih mahal lagi untuk mendapatkan 1 kali 100.000. Nah ini kok ada sedekah 1 kali 100.000 dan tidak perlu membayar 30 juta. Kepada siapa itu? Wahya alal abawain. Sedekah yang diberikan kepada ibu dan bapak. Itu 100.000 sama seperti bapak ibu bersedekah di Masjidil Haram. Ya, padahal orang kadang kan sampai nitip-nitip itu, ada orang mau haji itu titipi, saya titip ini uang nanti di sana dibelikan apa itu kemudian disedekahkan di sana biar dapat pahala yang banyak sekali itu, Bu. Itu enggak usah jauh-jauh, itu sebenarnya metek-metekan. Bahasa kita kan metek-metekan ada di sekitar kita, bapak ibu kita itu sampai 100.000. Nah, jangan sampai ini kesempatan yang luar biasa jangan sampai terlepas ya. Apalagi yang masih punya bapak dan ibu, karena memang ibu sendiri itu kan bahkan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Wasuhtullah sama saja ya, kemarahan Allah itu tergantung pada kemarahan orang tua. Kalau kita dapat ridho dari Allah, maka insya Allah juga diridhoi ya. Ada satu kisah yang sangat luar biasa dikisahkan di Irak ya. Seorang begundal sebenarnya, begundal itu sudah sakit-sakitan ya, tapi walaupun begundal masih mau inilah amal sedikit-sedikit kebaikan. Itu ketika mau meninggal pesan kepada ibunya ya, pesan kepada ibunya, nanti kalau meninggal jangan beritahukan ke orang-orang yang ada di sekitar, takutnya malah menjadikan dosa orang yang ada di sekitar. Biasanya kalau yang meninggal orang jelek kadang kan terus ngruneki ngerasani gitu ya, itu minta jangan beri kabar ke orang-orang itu, kabarkan saja teman-teman saya biar nanti yang membawa saya. Dan sebelum dibawa ke kubur tolong ibu injakkan kaki ibu di kepala saya, karena saya anak yang nakal, tapi tolong ridhoi saya gitu, tolong ridhoi saya. Dan ternyata ibunya mau meridhoi, mau memaafkan ya. Dan malamnya ibunya dikasih mimpi, ternyata anak tersebut juga mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus yang terakhir, yang kelima ya, wa wahidatun bisab imiati alfin, 1 diganti dengan 700.000 kali lipat. Ini paling tinggi. Kepada siapa? Wahya ala alimin wa faqihin. Sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang faqih ya, para ulama lah, itu pahalanya banyak sekali, Bu ya. Kenapa? Karena ya para ulama itulah yang mengajari kita, mengajari anak-anak kita ya. Sementara kadang para ulama tidak sempat waktu untuk bekerja, infak itu akan sangat membantu, dan itu sangat luar biasa sekali, 700.000 kali lipat ya. Demikian sekelumit yang saya sampaikan, ini mungkin sudah lebih dari 7 menit, mohon maaf kalau kelamaan. Cukup sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.